Pemirsa, selamat berjumpa kembali di Storybook of Just Alvin, kumpulan berbagai episode inspiratif yang sengaja kami rangkumkan untuk Anda di rumah. Tapi sebelumnya saya akan mengajak Anda untuk jumpai sahabat Just Alvin yang alur hidupnya tak pernah bisa diduga. Skenario kehidupannya berjalan tanpa pernah bisa diprediksi dan akhirnya menghasilkan cerita tersendiri. Namun dengan itulah justru mentalnya dilatih untuk selalu siap dengan berbagai kondisi dan latihan diri untuk selalu bisa berkreasi dan tidak takut akan hal-hal yang baru. Saya akan hadirkan sahabat Just Alvin yang mungkin sudah lama tidak kembali dengan entertainment, kini hadir kembali bersama kita. Ira Rizwana di Just Alvin. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku di sini. Boleh. Sehat, Ira? Alhamdulillah. Lama kita nggak dengar Ira ya. Yes. Ini kemana Ira? Aku di rumah. Di rumah. Kan gini ya, masa uncle, uncle. Beda sama aku. Jadi gini uncle, hidup itu kan pilihan. Ketika pada saya ditemukan pada suatu pilihan di mana saya harus mengikuti kemauan suami saya, akhirnya saya lebih memilih anak dan keluarga gitu. Dihadapkan pada pilihan harus mengikuti kemauan suami, Yes. sehingga harus bersama anak dan suami. Ya, jadi ibaratnya meninggalkan dunia entertain. ya, aku meninggalkan, sebenarnya bukan meninggalkan ya, cuti dulu. Cuti kepanjangan 12 tahun, cuti dulu maksudnya ya, untuk saat ini, untuk pada saat itu saya memilih suami dan anak-anak gitu loh. Dan akhirnya setelah berjalannya waktu, akhirnya ya sudah bisa kembali lagi. Apa yang terjadi, Ra, sehingga bisa kembali lagi sekarang? Setelah 13 tahun berjalan, ternyata menjadi diri sendiri adalah hal yang paling mahal buat saya. Berarti sebelumnya kamu nggak pernah jadi sendiri? Yes, jadi gini loh, saya berada di suatu lingkungan yang antara dilihat baik dan baik itu agak tipis bedanya. Maksudnya? Maksudnya gini, ketika lo menjadi baiknya itu menurut mereka, bukan baik menurut kita gitu loh. Berarti kamu tidak menjadi diri sendiri pada saat itu? Ya, aku nggak jadi diri aku sendiri yang pada akhirnya memang apa ya, dari semua yang ada dalam hidup dalam perjalanan 13 tahun, akhirnya aku bisa banyak belajar dan mental aku tuh memang yang kasarnya bukan yang apa ya, bukan yang udah mau dihajar bagaimanapun juga udah yang hai gitu loh. Dan akhirnya dari perjalanan yang 13 tahun itu aku menemukan Tuhan, aku bisa lebih menerima keadaan, menerima diriku siapa, dan akhirnya aku juga menjalani itu walaupun tidak bisa menjadi seorang Ira gitu kan, tapi ya sudah gitu loh, aku punya anak-anak, aku punya suami aku gitu. Apa yang terjadi sebetulnya, Ra? Sebenarnya gini loh Mas Uncle, hidup di lingkungan suami aku itu bukan sesuatu yang gampang. Mulai dari status Facebook, status pet, status BBM pun akan menjadi sebuah masalah gitu kan. Bukankah itu konsekuensi pada saat ini menikah dalam sebuah lembaga perkawinan? Ya, tapi gini loh, maksudnya mungkin kalau aku tidak menikah pada institusi ini, karena ketika aku menikah, aku tidak menyadari ketika aku menikah dengan suami aku sekarang, aku juga menikahi institusinya. Itu yang aku tidak sadari gitu loh. Jadi kadang-kadang banyak hal yang kayak status Facebook, status BBM, status pet aku, pokoknya media sosial gitu kan, yang akhirnya menjadi sebuah apa ya, sebuah tragedi, mungkin tragedi ya, untuk yang akhirnya ada pendapat bahwa suami aku tuh tidak bisa mendidik aku dan mengarahkan aku lah gitu bahasanya gitu. Jadi terkesan bahwa pimpinan rumah tangga tidak bisa mengarahkan sang istri untuk sesuai dengan keinginan institusi. Yes, begitu gitu loh. Tapi sebenarnya ya kalau menurut aku gitu loh, aku tuh orangnya anti mainstream gitu. Aku nggak, sebenarnya di dalam ini nih masih bisa kita lebih perbaiki dengan cara yang baru gitu loh. Nggak usah dengan cara-cara lama yang pada akhirnya aku tuh nggak bisa hidup di suatu hal yang dipaksakan gitu loh. Gitu. Aku kan orangnya sangat ekspresif gitu loh. Yang ketika tiba-tiba kita tidak bisa melakukan itu gitu loh. Lo ada aturannya, lo harus begini. Aku terima konsekuensi itu gitu loh. Tapi ada satu titik di mana nggak bisa terima lagi. Si satu titik itu akhirnya aku merasa gini,
Karena mungkin tekanan dan orang selalu berpikiran apapun yang terjadi pada suami aku itu adalah akibat aku gitu loh. Aku kadang-kadang apa yang Merasa disalahkan? selalu merasa gini, apapun yang aku buat tuh salah, nggak ada yang benar. Aku tuh sampai udah bukan introspeksi lagi gitu loh. Yang membuat kamu seperti 13 tahun ini apa? Cinta, anak-anak, cuma itu aja. Selama ini kan orang nggak pernah tahu selama 13 tahun hidup aku seperti apa, kan nggak ada yang tahu gitu loh. Seperti apa hidup? Suami aku adalah suami yang paling baik. Laki-laki terbaik dalam hidup aku adalah dia. Dia adalah bapak yang baik buat anak-anakku. Tapi ada unsur di luar daripada itu yang selalu membuat aku merasa kecewa. Merasa kecewa ketika dia tidak pernah bisa menerima, karena omongan orang akhirnya dia berusaha merubah aku. Sebenarnya intinya dia nggak pernah masalah dengan apapun, cuman kadang-kadang ya ada hal-hal yang kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh gitu loh. Ini begini, aku jalanin dan aku selalu berusaha selama 13 tahun berusaha untuk mencoba menjadi istri yang baik, tapi aku gagal. Aku tuh sangat-sangat tertekan. Aku tuh udah nggak nangis lagi. Aku udah nggak bisa nangis gitu. Orang kan selalu bilang Syira gila tuh gini. Ya kalian nggak tahu aku tuh seperti apa gitu kan. Standarisasi. Kompromi apa yang dilakukan, Ra? Kompromi kembali ke entertainment industri atau apa? Karena belakang kita lihat bahwa Ira sudah mulai masuk kembali, bahkan masuk dengan gebrakan baru sebagai perias jenazah. Jadi gini, aku tuh kan tipikal orang yang selalu ikut kursus ini, kursus itu gitu kan. Untuk mungkin itu untuk mengisi hati aku gitu kan. Dan juga melupakan tekanan-tekanan yang ada gitu loh. Aku ikut kursus ini. Ternyata ketika menjadi perias itu, aku menemukan sesuatu yang baru gitu loh. Angka sebenarnya aku tuh makeup artist biasa. Cuman karena kita kan harus out of the box sehingga orang juga melihat kita dengan nilai yang beda gitu kan. Kalau aku sama dengan yang lain juga mungkin sekarang aku tidak pada posisi sekarang gitu loh. Karena banyak sekali yang pernah kamu lalui kan ya. Iya. Kita lihat sering sekali bikin sebuah kehebohan. Iya. Ya. Kisah asmara dengan keluarga keraton ya. Dengan menikah dengan pemain basket nasional, kemudian berakhir dengan perceraian, kemudian ada mengalami sakit, cobaan penyakit di kepala, di otak, kemudian menikah dengan orang kepolisian, profesi baru sebagai perias jenazah, kembali ke entertainment industry dan lain-lain. Banyak sekali yang kamu lalui dan itu variasi sekali. Maunya apa, Ra, sebetulnya? Aku tuh orang yang sangat-sangat berpetualang. Maaf yang kayak aku jadi perias makeup artist gitu. Banyak orang yang ngenyek, banyak orang yang hina-hina, banyak orang yang ngejatuhin aku gitu loh. Ngapain sih bla 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 bla. Kalau menurut aku gitu loh, aku tuh harus ngasih tahu mereka pekerjaan makeup jenazah itu ada loh. Itu memang pekerjaan yang ada, tapi kalian semua tidak punya keberanian dan kalian merasa itu bukan sesuatu yang penting dan nama kalian tidak akan terangkat dengan yang seperti itu gitu loh. Dan kalian juga tidak akan mendapat materi dari situ gitu loh. Sebenarnya materi yang didapat bahkan lebih kita tinggi nggak tahu gitu kan. Jadi ternyata ketika kita berharap sesuatu nggak pernah dapet, Uncle. Ketika kita bekerja dengan nothing tulus, ya udah. Kan aku kalau telepon nggak mungkin dong, budget aku sekian nih, orang lagi nangis-nangis, ibunya meninggal terus aku kan nggak mungkin. Jadi berawal dari situ ya. Iya. Pada saat kamu niat menolong, tapi yang datang justru malah di luar ekspektasi kamu, dan akhirnya kamu menekuni profesi yang tidak umum dilakukan orang. Iya. Baik, kita break dulu. Sampai saat lagi hanya di The Storybook of Jazz Alvin. Apa ya, Uncle? Ternyata bahagia itu bukan karena orang lain, Uncle. Bahagia itu karena memang diri kita sendiri. Tapi keluarga nggak ada yang menentang profesi ini. Ada. Anak enggak. Justru anak enggak. Anak sama suami aku tuh enggak loh. Apalagi suami aku tuh selalu yang penting kamu bahagia gitu. Yang penting kamu bisa mempertanggungjawabkan itu semua. Gitu. So, apapun hasilnya itu tergantung Gusti Allah kan. Jadi
kerjaan aku sebenarnya untuk saat ini yang lagi aku tekunin yang memang tulis jenazah, karena aku kan mencoba semua gitu loh. Engkau, kita kan udah pasti meninggal. Iya. Dan kita pasti jadi jenazah. Apa yang mesti kita takutin? Karena aku sering ketemu jenazah, akhirnya aku lebih, oh iya ya, kalau aku meninggal nanti apa ya yang bekal aku sudah bawa gitu loh. Reminder ya. Jadi reminder aja gitu ketika ngeliat keluarganya nangis, aduh anak aku nanti gimana ya kalau aku tinggal, lebih gitu. Aduh nanti kan lebih begitu ya, lebih berkaca lah gitu. Tapi sepertinya kamu enjoy sekali ya profesi ini ya. Dengan apapun saya enjoy selama saya tidak tertekan. Maksudnya Jadi baliknya ujung-ujungnya adalah apa ya, Angkel, ternyata bahagia itu bukan karena orang lain, Angkel. Bahagia itu karena memang diri kita sendiri. Ira memaknai kehidupan Ira sampai sejauh ini apa? Saat ini apa? Yang aku maknain apa ya? Kalau buat aku sekarang, aku sudah cukup bersyukur mempunyai Abu Bakar Tertusi. Aku sudah cukup bersyukur mempunyai Muhammad Akbar Gibrani, Maulana Malik Ibrahim, Muhammad Ilyas, Muhammad Yusuf. Buat aku sekarang hanya mereka. Iya. Alasan aku bisa mengalahkan semua rasa sakit hati aku, membunuh semuanya, karena 5 laki-laki dalam hidup aku itu gitu loh. Jadi aku sekarang sudah tidak peduli kalau misalnya yang terbaik memang aku harus kembali ke dunia entertainment, dan aku sudah tahu posisi mana aku harus berdiri. Kalaupun aku harus kembali lagi pada kehidupanku yang 13 tahun nanti, ya kan, karena kan pada saat ini suami aku masih di Jakarta, ya aku akan kembali lagi pada posisi itu gitu loh. Jadi aku harus tegar di depan anak-anak aku harus kuat di depan anak-anak aku harus memberikan contoh, ya ini gitu. Hidup tuh seperti ini, nak. Nggak ada yang gratis, nggak ada yang gampang, nggak ada yang seperti di film. Jadi anak-anakku aku didik realistis. Ya. Jadi udah lebih plong ya? Plong. Acceptance sudah ada ya? Udah. Jadi udah bisa senyum sekarang ya? Oh, ngakak. Sekarang udah bisa ngakak-ngakak gitu. Baik, Ira, terima kasih banyak dari Jas Alvin. Dan mudah-mudahan saja bisa melewati tahun demi tahun dengan lebih baik lagi, lebih ikhlas lagi. Dan juga profesi-profesi lain yang Ira akan tekuni berikutnya lagi. Iya, udah menunggu Ira untuk selanjutnya ya. Iya. Kembali di The Storybook of Jas Alvin. Pemirsa, masalah memang selalu hadir mendewasakan. Tapi masalah ini tidak pernah hadir seorang diri. Dia lahir bersama harapan dan jalan yang terang. Namun harapan bisa terlihat dengan jiwa yang tulus dan dengan jujur mengakui bahwa pertolongan Sang Maha Kuasa lah yang selalu mendampingi sahabat Jas Alvin yang satu ini. Mungkin begini ya, Kun. Masa kecil yang indah itu yang sangat indah lah ya, dalam segala keterbatasan gitu. Saya tinggal di desa, kemudian di Surabaya pindah juga, kondisi ekonomi kita biasa-biasa saja. Tumbuh dalam sebuah keluarga yang cukup bahagia. Itu mungkin punya memori yang tertanam kuat, sehingga ketika saya salah jalan gitu, di awal-awal karir dulu bersama Dewa, itu saya punya panggilan sesuatu yang sangat kuat untuk meraih lagi kebahagiaan itu gitu. Jadi ya saya berterima kasih atas pengalaman hidup bersama keluarga gue yang indah untuk diingat-ingat. Jadi itu yang memanggil saya terus untuk bisa comeback gitu. Kalau paling dirindukan dari masa kecil seorang Adi Lasso? Nggak punya beban ya. Kalau kecil nggak punya beban ya. Nggak ada uang saku juga, nggak ada masalah. Cuman bisa main bola itu udah luar biasa menyenangkan. Bisa baca buku, bisa main bola, itu udah menyenangkan. Dan itu yang selalu dirindukan hari. Iya. Berarti setelah itu banyak beban ya? Banyak yang dibikin sendiri bebannya. Itu dia. Tapi memang penyesalan tidak pernah terjadi pada sahabat Jas Alvin yang satu ini, karena baginya masa lalu adalah pembelajaran tanpa henti. Create by kesalahan. Kenapa bisa ada itu dalam chapter hidupnya seorang Adi Lasso? Gue ini kan pada dasarnya orangnya suka bertualang. Gue pendaki gunung juga, udah sama. Bergaulnya tidak hanya dengan anak-anak yang baik gitu, bukan hanya dengan orang-orang yang kutu buku dan yang pintar,
tapi juga sama teman-teman yang berkarakter kuat, yang kebetulan juga punya kebiasaan-kebiasaan yang berbahaya gitu. Contoh mungkin waktu SMA saya bergaul dengan anak-anak pecinta alam, anak-anak band yang mengagumkan secara mereka punya prestasi di luar sekolah, di ekskul, tapi juga mereka punya kebiasaan misalkan minum di gunung, setelah selesai atau di kaki gunung yang ingin kita minum. Itu ternyata saya menyukai gitu. Dan kemudian ketika punya uang dan ketidaktahuan akan bahaya narkoba saat itu, taunya kan seakan-akan musisi-musisi luar negeri, bintang-bintang luar negeri itu keren gitu pemakai narkoba. Kita cobalah gitu. Awal Kita tidak tahu kan ternyata di balik kekerenan itu kita tidak tahu betapa mereka tersiksanya ketika proses mereka mau menyembuhkan diri, betapa berbahayanya hari demi hari mereka yang jalanin ketika mereka jadi drug addict yang beneran. Itu tidak kita pahami. Kita tahunya cuman narkoba itu berbahaya, dan akhirnya ya kejeblos lah. Face it yourself, ketemu sendiri langsung ya seperti itu. Dan ketemu zat yang paling berbahaya saat itu heroin atau putau. Di episode ini, saya juga menghadirkan sahabat-sahabat Jazz Alvin lainnya. Ada Arman Maulana, ada Yuke, dan ada Ahmad Dhani. Di sini terjadi suatu pembicaraan hangat antara saya dengan sahabat-sahabat Jazz Alvin dan tentunya narasumber kita, Ari Lasso. Lihat Ari kayak apa nih, Man? Bisa sharing sama kita dengan seorang Ari Lasso. Idola di tahun berapa? 90-an? Idola cewek-cewek tahun 90-an. Nah, itu dia. Sekarang udah jadi Mahmud gitu ya. Buat gue sih ya Ari seorang penyanyi yang ikonik ya di Indonesia. Dulu kan dia di Dewa, dan bagus lah Ari keluar dari Dewa. Bagus ya? Keluar. Semenjak dia keluar dari Dewa, ternyata Dewa bisa jutaan rupiah. Sebelum dia enggak, berarti emang sebenarnya dia mungkin yang ini penghambatnya. Kalau deket sama Lasso ya pasti kan dari zaman Dewa sama Gigi dulu kan bareng gitu ya. Pasti deket lah ya di backstage sering. Cuman gue sempet melihat karisma seorang Ari Lasso gitu ya. Pada saat keluar dari Dewa, kita tour bareng. Jadi Lasso, Gigi sama Slang. Berapa kota ya? 18 ya. 18 kota ya. Jadi kalau Gigi sama Slang kan band. Ya kita band gitu, berlima, berenam, berempat gitu. Dia itu berdua membuka Gigi dan Slang terutama Di tengah ya, terutama di tengah habis Gigi main biasanya lu dulu ada beberapa kota yang ada beberapa kota. Cuman yang parah itu kalau buat gue gitu, dia hebat gitu ya. Di lapangan sepak bola dengan slankernya itu dia buka dengan cuman piano aja jadi kayak elektronan gitu, dengan bawain lagu barunya segala berbeda nih. Belum keluar lagu tuh, adalah di radio udah ada. Jadi dia jadi lihat orang enggak pada saat nyanyi tuh refnya tuh biasa segala perbedaan. Sebelum itu segala perbedaan ini, segala terus nah gue di situ di belakang panggung, gila nih orang boleh juga gitu, maksud gue itu yang gue bilang orang buat itu ya, karisma itu tidak bisa dipelajari, karisma itu tidak bisa dibeli atau dipaksakan, ya itu udah terlahir. Anak, kamu jangan kemana-mana. Kamu yang dekat-dekat saja, karena yang dekat-dekat butuh kamu dan kamu standby di sini. Aku pakai kamu di tempat yang dekat untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Berikutnya saya akan mengajak pemirsa di rumah untuk melihat episode Sahabat Jazz Alvin tentang 25 tahun ia berkarya. Ketika ia menyadari ke arah mana tujuan hidupnya, maka hati Sahabat Jazz Alvin ini begitu damai. Karena dia mengetahui betapa luas dan besar nikmat yang seringkali ia pungkiri dalam kehidupan. Dulu, waktu saya belum jadi siapa-siapa dan tidak pernah merasa ingin menjadi siapa-siapa, saya berpikir kalau nanti saya sukses, saya kepengen melanglang buana begitu. Tapi ternyata Tuhan tidak izinkan. Dalam keberhasilan saya, Tuhan berikan keterbatasan. Anak, kamu jangan kemana-mana. Kamu yang dekat-dekat saja, karena yang dekat-dekat butuh kamu dan kamu standby di sini. Aku pakai kamu di tempat yang dekat untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Justru keterbatasan yang saya punya ini menjadi energi yang orang lain pun
lihat, oh anak Avanti ternyata cuman sekolah SMP juga, nggak pernah sekolah kemana-mana dan nggak pernah ke Wak Week Hong Kong Fashion Week. istilahnya. Nggak pernah gitu. Tapi memang benar, kekuatan cinta pada akhirnya akan melahirkan keajaiban yang tertuang dalam karya yang seakan-akan memudahkan semua langkah-langkahnya, karena ia melihat tidak lagi dengan mata, tapi dengan jiwanya. Dari episode Ana Avanti tadi, kita melangkah ke episode 4 sahabat Jas Alvin yang mungkin jalan kehidupan mereka bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Apa sih undangan acara di sini juga loh kan? Karya kedua. Kirain mau nyusul. Terlihat lebih tenang ya, terlihat lebih sabar, dan perubahannya signifikan sekali dari sebelumnya gitu loh. Insya Allah. Proses. Apa yang membuat kita prosesnya bisa berubah sedemikian cepat dan berubah seperti sekarang ini? Kalau Uncle nanya sekarang kenapa bisa cepat seperti ini, sebenarnya nggak cepat ya. Maksudnya juga itu pasti ada up and down-nya. Betul. Cuma yang pasti akhirnya menyadari ya bahwa dunia itu kan fana. Ada suka, ada duka, ada senang, ada sedih. Jadi kalau yang kemarin ibaratnya duka, ya pasti akan berakhir kok, gitu kan. Terus kalau misalkan sekarang kita bicara lagi masalah hidup, pasti ada ujungnya. Selama ini aku berpikir bahwa kita tuh nggak pernah tahu ujung hidupnya itu apa. Jadi makanya kemarin aku error. Aku merasa gitu. Mohon maaf ya. Iya. Dan mau bunuh diri. Sampai segitunya. Iya, karena apa? Karena nggak tahu tujuan hidupnya itu apa gitu loh. Karena saking ibaratnya gini, ketika kita mau melakukan sesuatu, kalau kita sudah tahu tujuan hidupnya, misalkan saya mau ke pasar, saya mau bikin sup, berarti saya tahu kan, berarti di pasar itu saya beli daging, beli wortel, beli brokoli. Tapi kalau misalkan saya nggak tahu ke pasar, saya mau beli apa, tujuannya nggak tahu, segala macam saya beli. Nah, itu yang Yula jalan itu dulu gitu. Saya nggak tahu hidup saya itu untuk apa. Yang saya tahu adalah ketika saya sudah menikah, saya punya anak, terus saya kerja, saya Karena Yula ini ada sedikit kesamaan dengan Yunet ya. 2 kali mengalami kegagalan dalam rumah tangga. ya betul. Kenapa kaget kan? 2 kali ya? 2 kali malah. Waktu kamu datang itu pernikahan yang kedua sayang. Pemirsa, perjalanan hidup kiranya adalah hikmah yang mengantarkan kita menuju pada kehidupan-kehidupan selanjutnya. Saya yakin kita semua setuju di sini ya. Perjalanan hidup kiranya mendewasakan definisi cinta dalam arti sesungguhnya dan seluas-luasnya. Jadi kalau misalkan ternyata suatu hari nanti Allah memberikan jodoh, jangan sampai Yula bilang, enggak, aku udah nyaman kok hidup begini. Nah, nggak boleh dong berarti saya ngomong gitu ya. Nggak boleh. Jadi aku harus ngomong gimana? Maksudnya mungkin ada yang lebih ini, karena memang lagi udah nyaman. Adalah dia nyaman. Nyaman gitu ya, nyaman juga. Mau masukin rumah tangga baru itu kayaknya, aduh aku punya anak ya. Jadi mau anak itu kan kita satu paket. Iya, betul. Kalau keluarga baru selain menyesuaikan ini harus nyocokin anak, keluarga dan lain-lain. Itu cukup ribet kan. Jadi kita tidak usah berpikir terlalu panjang karena semua udah Allah atur. Nah itu makanya aku nggak berpikir, tapi nggak boleh ngomong gitu ya. Nggak boleh. Cinta yang ada pada 4 sahabat Jas Alvin ini bukan lagi berlandaskan nafsu dan ego pribadi, tapi ia begitu tulus layaknya cinta ibu kepada anaknya. Pertanyaan untuk semua, trauma nggak mencintai atau dicintai lagi atau menikah bahkan? Enggak ya? Langsung tes hati deh. Nah, maksudnya Ya, apa adanya kan? tapi tidak dalam waktu dekat juga. Pastinya, tentunya ya. Hatinya juga tidak dalam waktu dekat. Saya nggak trauma sih menikah, tapi saya trauma gagal. Bagus loh, gitu. Jadi nggak mau gagal lagi kedua kalinya ya? Iya. Nah, sudah ada belum? Belum plus kenalin. Katanya banyak yang suka mau lihat tuh ya. Banyak banget. Banyak yang saya dengar tuh. Tapi nggak wani kapan. Nah itu dia, tapi Kak Wani kabeh. Yang suka banyak, cuma nggak ada yang berani. Saya bingung, kenapa gitu loh. Ya, ketika setelah proses hijrah ini banyak banget yang dipelajari gitu, banyak banget kesadaran-kesadaran yang akhirnya
sebenarnya sih inti dari semuanya ini tujuannya aja, saya nanti juga ketika mendapatkan pasangan, kalau dulu kan yang enak ditenteng gitu ya, yang oke, yang enak ditenteng. Kalau sekarang aku harus berpikir lagi gitu loh. Gampang kali gitu ya. Kalau dulu kan begitu kan, nanti semua orang tuh mengagumi, pasangannya oke ya, begini siapa dia. Kalau sekarang udah tujuannya udah beda gitu. Gimana caranya? Iya, gimana caranya bahwa nanti pasangan kita itu bisa menjadi mitra taat. Satu kata untuk anak-anak kalian, dari kalian apa? Ingat. Alhamdulillah, wonderful. Wonderful, amazing, cewek. Amazing. Sydney, you're amazing. Precious. Precious. Makanya nggak bisa satu kata karena nanyanya sekarang gitu. Jadi cuma 2 kata, sarana taat. Bisa 1 kata tuh. Taat. Sarta. Sarana taat. Sama bingung kita mau buktiin juga susah. Soalnya main gitarnya kayak gimana? Gua nggak bawa gitar malah susah gue ngejelasin jadi ya udahlah selalu aja yang Selalu begini ya tiap hari. ya karena saya kurang tidur. Keluarga, latar belakang, dan masa lalu adalah partikel yang mengokohkan definisi diri seseorang. Episode yang kali ini akan saya hadirkan buat pemirsa di rumah adalah episode dari anak-anak selebritis. Uniknya, mereka punya ciri khas masing-masing. Kan sekarang banyak nih teman-teman yang papanya public figure, artis, anak-anaknya juga kayak gini, kayak kamu sekarang gitu loh. Terjun ke entertainment industry juga. Yang kamu lihat siapa aja yang udah masuk situ? Ada Aurel juga kan dari kecil udah main bareng gitu kan. Sekarang udah masuk juga. Kalau sesama anak selebritis suka main nggak sih sebetulnya? Kumpul-kumpul nggak sih? Jarang. Aku sih jarang, kakak sering. Oh, kenapa kamu jarang? Saya juga nggak terlalu gaul. Masa sih? Ya paling gaul sama teman sekolah, nggak sama yang kayak artis-artis itu. Tapi paling nggak seneng ya kalau orang menyangkutkan nama kamu dengan nama popularitas orang tua. Ya salah satu yang paling bukan beban ya, terasa sedikit mengganggu, annoying dari kecil itu adalah pasti kurang lebihnya saya tuh disama-samakan dengan But you look like him. Suaranya, asik gayanya. karena dari lahir mungkin udah ngeliatinnya sosok Automatically ya? automatically gitu kan. Cuman akhirnya Excel juga berpikir daripada Excel hanya mengeluh gitu, gue disama-samain terus, akhirnya Excel lebih berpikir mungkin tanpa keberadaan dia pun ya saya pun nggak bakal bisa sampai titik ini juga gitu. Di episode ini, saya mencoba untuk berbicara di frekuensi yang sama dengan anak-anak sahabat saya sendiri. Dan satu hal yang saya dapat adalah di benak mereka are not my parents. Saya keganggu nggak kalau orang lebih dikenal anak dari public figure, orang kenal kamu gara-gara itu gitu misalnya. Sebenarnya nggak masih bangga gitu kan sama prestasi papa mama gitu. Kalau ngerasa keganggu sih nggak mungkin, kadang-kadang Rasya cuma nggak suka aja kalau misalnya orang yang bilang Rasya membanggakan nama nama besar orang tua gitu. Rasya pengen Emang banyak orang ngomong gitu? ada Di beberapa, mana? Sosial media atau di langsung kamu? ada yang langsung, ada yang dari sosial media juga ada. Tapi orang tua memberi arahan seperti apa? Kalau sebenarnya kedua orang tua Rasya sih alhamdulillah mereka kasih kebebasan gitu. Satu ya Rasya luas, Rasya boleh milih apa aja yang Rasya mau asal bermanfaat buat Rasya sama orang lain juga bermanfaat, dan Rasya senang gitu ngelakuin, jadi nggak ada beban. Oke, kalau ada orang meragukan kemampuan kalian, yang harus dilakukan apa? Tunjukin sih. Iya, nggak ngomong tunjukin aja. Biar dia makan omongan dia sendiri. Galak bener. Iya, mungkin tunjukin aja kalau misalnya kita tuh lebih apa dari apa yang mereka bilang. Dan itu yang paling jelas kan, contoh konkretnya kan. Kalau kamu gimana? Pura-pura nggak dengar. Kebayang jawabannya pasti. Beda sendiri kita pura-pura nggak dengar. Sebenarnya sangat bingung kita mau buktiin juga susah. Soalnya main gitarnya kayak gimana? Gua nggak bawa gitar malah susah gue ngejelasin jadi ya udahlah selalu aja yang ngomong. Selalu begini ya tiap hari. Selalu begini tiap hari, asik gini. Ya karena saya kurang tidur. Saya pernah buat episode tentang parahyangan.
orang Bandung ya, From Parahyangan With Love. Saya pernah bikin episode juga tentang Ambon, orang-orang Ambon, selebritis dan asal dari kota Ambon. Tapi kali ini saya akan hadirkan episode Ambo Urang Awak di The Storybook of Jazz Alvin. Kalau lo ngomong suka-suka, enggak, lo jahat sama gua kutuk lo jadi batu, kelar tuh. Itu maling kundang. Itu hikayat cerita ya. Iya, mungkin karena juga orangnya saklek kayak gitu, jadi enggak kan deh yang so manis yang Berarti memang basa-basi. terbiasa dalam family bahwa memang budaya saklek itu memang terbiasa di keluarga Ria. Iya, kayaknya ya. Aku pikir begitu deh. Aku nggak pernah ngelihat saudaraku, sepupuku, atau misalnya tiba-tiba waktu aku masih kecil ada ucuku gitu, tante, yang datang curhat nangis-nangis, nggak pernah ada dalam kehidupanku. Bener nggak sih? Ya nggak ada kan yang begitu-begitu. Curhat-curhat nggak penting. Ya itu nggak sopanis gitu intinya. Jadi berusaha untuk handle sendiri mungkin ya. Mandiri. Ya, banyak begitu. Begitu banyak. Jadi orang awak banyak mandiri ya. Dibuka hari ini ya. Iya, Tapi yang ini orang Bukit Tinggi ini ya. Orang Bukit Tinggi. Arzeti? Awak batu sangka. Oh, sangkar. Batu sangkar ura baso apa? Pagari. Pagari yang baso. Di dua taman uang Tio Sabanta. Oh, lama lanjut. Lagunya Tante Eli. Ada penyanyinya. Jadi jangan salah baik. Iya. Komplain. Jangan salah pakai nada. Arzeti ini kental loh kalau kita lihat budaya. Dari kita kenal zaman dulu ya. Pokoknya Umi aja ingatnya ya. Jadi memang ayah ibu tuh memang Padang Toto gitu. Jadi kalau di rumah itu juga ibu tuh terbiasa untuk ngomong Padang. Jadi kalau mengecek Padang ya, Wak? Oh, lain mah rapi sakit. Mana rapi? Enak begitu ya. Kalau Vidi masih sering pakai. Ini kan yang sekarang ya, yang generationnya baru balik ke ambil S2. Ini benar di mencerminkan UK kan? Kesana benar-benar mencerminkan yang generation. Tapi benar loh, kamu mencerminkan orang Padang sekali. Kayak tanduk kabau. Iya. Padang. Hari ini kabau atau rumah bagonjong. Kabau aja ya. Aku jadi ngobrol, aku sebenarnya Padangnya aku tuh sebenarnya dari mama. Mama tuh asli Bukit Tinggi sama kayak Kak Nola. Uni. Nggak boleh panggil tante. Uni. Oh, disebut juga. Kak Uni Nola. Jadi mama dari sana. Iya, terus apa namanya? Tapi dari zamannya mama tuh udah nggak pernah pulang kampung. Jadi kampung kita semua dari teman-teman sana sudah pada di Sekarang udah pindah kemari. Udah pada di Jakarta semua. Jadi dari Jadi nggak mencoba apa pulang Basamo ya? Pulang Basamo sampai pelampeknya itu kan enak tuh. nggak enak ya, tapi panjang kapalo. Betul. Dari mana enaknya? Iya kan indah. Tapi ini emang pusing. Kemanapun kita melangkah, apapun jalan yang kita tapaki, selalu ada jalan untuk kembali dan selalu ada jalan untuk meyakinkan dari mana dan mau apa kita. Di episode Ambo Urang Awak ini, kami mencoba menggambarkan kemanapun mereka pergi, mereka tetap berdedikasi untuk daerah asal mereka, termasuk para selebritis ini. Jadi aku dari kecil sampai sekarang tuh belum pernah yang namanya ada pulang kampung ke Padang tuh belum, tapi tahun ini rencananya mau ke sana sih untuk Ada tiba-tiba rencana di sana. karena memang udah nggak ada saudara kan di sana, jadi apa namanya bingung juga sebenarnya mau kemana, tapi aku dari kemarin Gue aja belaga saudara gue ya. tapi sama Islam kan bersaudara ya bukan? Sana rencananya mau muter-muter Kalau kita lihat ya, orang Awak ya, bekerja keras, mandiri ya, terutama wanitanya juga sangat strong ya, sangat kuat. Seperti itu nggak kalian melihatnya, Vidi dan Adrian? wanita-wanita Padang. Iya, mama tuh menurut aku keren banget, tough banget jadi cewek, tapi masih feminimnya dapet, tapi tough gitu. Mamanya Vidi. Mama. Ini Mete. Mamamu Iya, punya. saya mungkin dia nggak bekerja, tapi ayah kan yang kerja.
itu bisa tuh nganterin papa ke airport jam 1:30 pagi. Saya waktu itu masih SD gitu, dia nyetir sendirian gitu kan. Kalau kita pikir-pikir berani banget ya gitu. Belum tentu kalau anak sekarang mau nyetir 1:30 nganterin suaminya, paling naik taksi aja deh gitu. Jadi situ belajar juga. Dan ya benar, sosok ibu terutama orang Minang ya, saya benar-benar sangat salut ya. Kalau kepengen banget dulu waktu itu kalau punya istri, punya pasangan hidup, itu yang kayak ibu saya gitu. Dapat kan? Alhamdulillah dapetnya juga orang Minang gitu kan. Beda sebulan. Iya. Pada bukan dulu baru saya. Ya. Tapi lamaan saya dong. Orang lama kok bangga. Pemirsa, berikutnya adalah episode tentang jati diri. Jati diri adalah identitas dan ia seringkali lari jika dicari, namun dengan mudah ditemui jika jujur menjawab dengan hati. Kita semua sama. Tapi dapat perbedaan nggak? Enggak, dapat. Sama sekali nggak? Enggak. Saya tidur bareng sama mereka semuanya, mandi pakai air yang diselang semua sama seperti itu, tidak ada perbedaan sama sekali. Dalam titik terendah kita bakal tahu siapa teman, siapa lawan. Itu udah pasti. Dan aku mengerti bahwa bagaimana seseorang itu akan sangat kehilangan sekali kalau kita kalau orang tersebut tuh lupa pegangan bahwa sesungguhnya cuma Allah penolong kita. Waduh, kalau apa yang mau di-sharing tuh banyak juga sih. Yang buruknya juga ada, yang baiknya juga ada. Maksudnya banyak yang nggak kita tahu juga di dalam seperti apa gitu kan. Karena kan waktu dijatuhi vonis katanya nggak mau melakukan banding kan? Kalau saya lihat Iya, memang nggak. Karena biasanya kalau kita kalau kasus narkoba itu kalau kita pakai lawyer aja, biasanya suka diberatin gitu sama mereka gitu. Kayak ngelawan nih orang gitu, udah salah masih aja gitu nih. Ya. Nah makanya aku cuma ngikutin aja akhirnya. Itu pun ya sebenarnya kalau dilihat-lihat kan hukum itu kan sebagai user gitu atau pemakai kan seharusnya direhab ya, bukan dimasukin penjara. Nah ini tapi enggak, ini saya malah dijebloskan ke sana, tidak diarahkan ke sana. pada tahun itu ya? Ya, karena saya udah ajuin permohonan gitu loh, maksudnya boleh nggak saya dipindahin ke rehab, nggak dikasih gitu. Nah saya bingung gitu, kok bisa nggak dikasih? Padahal seharusnya kan memang saya ditempatkan di sana gitu. Kalau pemakai, user tentu harusnya direhab, bukan ditahan. Iya. Itu terjadi pada saat itu masuk penjara ya, bukan Masuk direhab. penjara. Bingung gitu loh. Banyak dan masih banyak juga pengedar itu yang di luar belum ditangkap gitu loh. Tapi malah yang ditangkapin pemakainya, dan kita terus di-push, ditekan dengan harus ngeluarin ini, ngeluarin sekian, ngeluarin ini gitu. Di episode ini pula kita bisa melihat bahwa sahabat-sahabat Jas Alvin pernah mengalami sesuatu, terperosok, belajar dari itu, kemudian insaf dan menjadi inspirasi buat kita semua bahwa ini hanya once in the lifetime. Untuk yang angkatan senior di selebritis Mas Doyok yang pertama. Saya orang pertama yang kena masalah itu. Jadi artis yang pertama kena waktu itu tahun 2000, Gong 2000. Oh, Pak tahu apa? Sebelum terusin, jangan terlalu semangat lah kayaknya. Senang banget, biasa aja. Enggak, ya namanya kan powernya. Oh iya. Belum. Kan sudah clear semua, nggak ada masalah. Oh iya. Kalau dulu tahun 2000 sebelumnya kan suara selalu serak. Sekarang plong. Plong sekarang. Pada saat vonis hakim, pembelaan apa yang diajukan Mas Polo? Hakim mana? Ada dua hakim nih. Hakim pertama, hakim kedua. Kan dua kali. Oh iya, 2 kali. Iya. Oh iya, 2 kali ya? 2 kali. Pusing takut pulang aja lah. Jangan marah. Kan kita udah 2 kali dihakimi. Kalian berdua ngapain? Ya Alvin juga gitu, malah makin menghakimi toh. Kayaknya nggak puas-puasnya menghakimi orang lain loh. Satu hakim ya. Iya. Dua hakim salah lo. Ya sebetulnya begini, bicara sekali, 2 kali, 3 kali ini semua itu memang sudah menjadi bagian dari setiap kehidupan manusia. Siapa sih kalau kita bicara jujur yang mau milih masuk penjara? Ya kan? Ada. Sekalipun itu memang konsekuensi dari harga yang harus kita bayar. Ya kan? Entah itu dari kenakalan kita, entah itu dari kekilafan kita. Lah ini, saya juga hampir salah ini tadi. Seringkali orang mengatakan kilaf ketika harus membayar sebuah harga. Nggak ada, khilaf itu tidak terlibat, ya kan? Ya memang konsekuensi.
Tapi sering orang mengatasnamakan khilaf, lingkungan, pergaulan, ya kan? Itu mengkambing hitamkan. Wong khilaf kok nambah, Ya. ya kan? Nah, dia yang nambah. Dia yang nambah. Aku kan nggak bicara orang lain, bicara diriku Oh sendiri. iya, gitu. Tapi termasuk perbuatan kalian kita denger ya. Kita denger. Aku pulang loh. Karena saya juga paling lama ya. Iya. Paling lama ini senior saya ini cuma 1 tahun. Nah, dia itu tetangga satu kamar. Sebelahan. Bersebelahan. Jadi cuma di penampungan. Di tahun yang sama ya? Tahun yang sama. Beda sebulan. Iya. Pada bukan dulu baru saya. Ya. Tapi lamaan saya loh. Orang lama kok bangga. Biasanya kan saya termasuk terdaftar napi sukses waktu itu. Iya, 3 tahun nggak lari. Jadi. Lomba lari pengen di 810. Iya. Di episode ini pula, sahabat-sahabat Jas Alvin bertutur apa adanya, apa yang mereka alami pada saat mereka berada di balik jeruji besi. Sugeng, untuk kasus Mas Sugeng ini ngerasa dijebak nggak? Tidak dijebak. Tidak dijebak karena apa ya? Pada saat itu saya diajak seseorang, tahu-tahu ada masalah intern, terus tahu-tahu dilaporin gitu aja. Nah, ya katanya kamu dijebak. Bukan, tidak dijebak, tidak ada yang menjebak. Cuma si cewek ini sakit hati sama saya, langsung berkoar gitu aja. Cewek itu siapa? Istrimu? Bukan, ya yang ngajak ini. Mulai panjang, terbuka lagi nih, terbuka. Pertanyaan luas tahu. Kalau tidak mungkin balik nanya. Jangan salah. Pemirsa, rangkaian kisah-kisah inspiratif The Storybook of Jas Alvin sudah kami hantarkan ke tempat Anda. Mudah-mudahan saja apa yang kami sajikan hari ini bisa membuka value lain dan juga menambah inspirasi buat kita semua. Saya tutup The Storybook of Jas Alvin. Sampai jumpa.